Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin kita pada sore hari ini bisa berkumpul di kantor DPTW PKS Jawa Barat, di mana kita sedang memantau quick-count. Mungkin ada beberapa keterangan yang akan disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat. Maka kami persilakan kepada Ustadz Harus Wardani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bismillah wa salli alaihi wa sallam wa Ya, saya hormati Kang Ridwan, Sekretaris DPW PKS Jawa Barat, juga Sekretaris DPD Amin Jawa Barat, dan Iwan Suryawan, Bendahara DPW PKS Jawa Barat, juga Bendahara DPD Amin Jawa Barat, dan Iwan Hermawan, Ketua Harian DPD Amin Jabar, dan Pak Khairulman, selalu Ketua BP3 PKS Jawa Barat, juga merangkap Ketua Satgas Jabar Putih, juga teman-teman TPD, juga Satgas Jabar Putih, dan juga pengurus DPW dan teman-teman wartawan yang hadir. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan nobar ya. Jadi acara sore ini santai sebetulnya, ingin sama-sama menyaksikan quick-count ya, Pilpres seperti apa gitu. Dan saya kira hasilnya sudah bisa kita sama-sama saksikan tadi, satu hasil kerja ya ilmiah dari teman-teman lembaga survei tingkat pusat, dan kita sudah bisa sama-sama saksikan. Kami juga di DPW Jawa Barat belum melaksanakan quick-count bekerja sama dengan lembaga survei juga, lembaga survei kedai kopi. Hanya laporan dari teman-teman di comment center posisi data masih 20%, gitu. Sehingga mungkin waktu yang diperlukan masih cukup lama, karena memang siapapun lembaga surveinya tergantung pada laporan dari saksi ya, dan petugas yang melaporkan kepada tim quick-count gitu. Sehingga oleh karena itu maka kita belum bisa memiliki opini yang lain gitu, kaitan dengan hasil dari quick-count lembaga survei tingkat nasional. Tentu saja kita menghormati hasil quick-count dari lembaga survei tingkat nasional, dan kita juga sama-sama memahami bahwa hasil yang pastinya masih menunggu nanti rekapitulasi manual ya, atau real count. Jadi mudah-mudahan yang terbaik. Saya kira kita harus menghormati apapun hasilnya dari pilihan warga negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan pemilu berjalan dengan kondusif gitu ya, termasuk juga rekapitulasi suaranya. Kita masih menyaksikan teman-teman saksi masih di TPS, belum ada yang pulang posisinya, dan kita belum membaca laporan dari mereka apakah ada pelanggaran atau tidak dalam proses pencoblosan ataupun penghitungan dan rekapitulasi. Jadi saya kira kita sama-sama menghormati proses quick-count dan juga proses rekapitulasi nanti secara manual. Mungkin dari kami demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama menyaksikan nobar quick-count di kantor DPTW PKS Jawa Barat. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Dari mana Bu? Oke, silakan. Oh ya, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Azai dari CNN Indonesia TV. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya mungkin ke Pak Haruswanda Rupak dari QuickCon ya, yang tadi kita bisa menyaksikan sama-sama begitu. Kemudian ada tim relawan dari Paslon 01 khususnya dari PKS yang memantau ke TPS-TPS begitu ya. Tadi memang ada selentingan begitu atau ada sedikit dari relawan yang menyaksikan bahwa saksi ini tidak memperhatikan ketika sah tidaknya, tidak benar-benar memantau gitu ya, hanya gitu ya. Nah, atau tidak transparan istilahnya. Kalau dari Paslon 01 dari tim pemenangan Jawa Barat sendiri, apakah mulai terlihat ada kecurangan seperti itu? Nah, ini tanggapannya seperti apa dari Pak Harus? Terima kasih. Ya, saya kira tadi ya, pertama posisi saksi ini belum selesai. Mereka masih ada di TPS. Ya, mungkin beberapa sudah selesai penghitungan pilpres, tapi perhitungan DPR RI, DPD RI gitu ya, DPD provinsi, DPD kota kabupaten itu masih berjalan gitu, sehingga mungkin masih sampai lama. Karena kan tadi juga saya dengar ada beberapa TPS yang memulainya terlambat ya, karena ada kertas suara yang kurang dan lain-lain gitu. Jadi kita masih menunggu laporan resminya. Saya kira kalau ada saksi yang menunduk terus begitu ya dan lain-lain, saya kira kita punya para saksi ya, nanti mereka yang melakukan pengawasan ya. Dan sebetulnya ada juga relawan-relawan yang bertugas sebagai saksi luar yang mungkin bisa mengingatkan kepada saksi-saksi kita ya, sehingga mudah-mudahan hasilnya tetap ya dalam pengawasan para saksi. Nah, kita juga perlu paham bahwa satu putaran itu terjadi jika persentasenya di atas 50% dan hasilnya 20% di 20 atau di lebih dari setengah provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kita masih menunggu real count-nya seperti apa, rekapitulasi manualnya seperti apa, termasuk juga catatan-catatan dari para saksi. Jika memang ada kecurangan ataupun misalnya money politik secara TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif ya, dan bisa dibuktikan, saya kira hasilnya bisa dianulir sebetulnya. Sehingga kita masih menunggu ya seperti apa ya, kita masih menunggu laporan dari para saksi seperti apa, dan tentu nanti kita akan tanggapi secara resmi. Kita tidak bisa menanggapinya hanya di tingkat provinsi ya, karena ini kan kewenangan di Timnas. Tentu kami akan melaporkan ke Timnas ya setiap hal yang kira-kira berpotensi ya dalam pemilu ini, khususnya pemilu capres ya, pemilu pilpres. Kita akan catat jika ada pelanggaran-pelanggaran dan akan kita tindak lanjuti ke tim hukum, tim advokasi Timnas. Demikian Kang Zai. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. penanya berikutnya. Baik. Pak, kalau dilihat dari beberapa survei rata-rata di 58, 57, 02 itu di satu putaran. Pak Anies sekitar 25 dan Pak Ganjar 16, 17. Menurut Bapak ini memang sudah diperkirakan sebelumnya, artinya sudah bisa Bapak antisipasi sebelumnya atau memang ada semacam anomali? Dan kira-kira kalau memang ada anomali, apa penyebabnya? Ya, saya kira yang kita amati ya dari survei-survei kita yang dilakukan oleh kita sendiri, kita melihat ada kenaikan survei dari Pak Anies ya, khususnya di Jawa Barat. Kalau di seluruh provinsi saya kira kita tidak berwenang. Jadi kalau di Jawa Barat kita melihat ada trennya, ada kenaikan. Nah, ini yang mau kita periksa melalui QuickCon kita. Jadi saya juga belum bisa membantah ya hasil QuickCon yang dilakukan, karena kan nggak bisa pakai feeling gitu ya. Kita hanya bisa membantah hasil QuickCon
versi quickcon dengan versi quickcon lagi, atau versi quickcon kita bantah dengan realcon gitu ya, atau dengan rekapitulasi manual, itu bisa kita bantah. Dan kalau memang nanti ada hal yang kita rasa tidak sesuai, ya kita juga nanti akan sampaikan informasi ke teman-teman wartawan. Jadi sampai hari ini saya belum bisa menentukan ya, ini ada tren yang berbeda. Seandainya misalnya ya hasil quickcon kita setelah nanti malam itu hasilnya berbeda, kita undang teman-teman lagi untuk menyampaikan informasi ini. Tapi kalau sekarang saya takut terlalu malam teman-teman kalau nunggu ya, karena kan baru posisinya 20% dan itu semuanya bukan kesalahan dari lembaga survei, tapi karena kan inputnya yang lambat saya kira. Nah ini yang mungkin nanti kalau memang ada tren yang berbeda kami kembali sampaikan, dan tentu kami juga akan laporkan ke Timnas gitu ya. Kalau kaitan dengan partai kita akan sampaikan ke DPP ya. Nah sementara ini saya kira saya belum bisa menjawab secara pasti apakah ada tren yang berbeda atau tidak. Kalau survei terakhir yang kita punya tadi Pak Anies dan Caimin di Jawa Barat ada peningkatan gitu ya dari survei-survei sebelumnya. Nah hanya kan apakah ini sampai melewati 02 atau tidak itu juga masih dilihat. Begitu kan? Baik. Mana ya itu Sanes? Penanya terakhir. Segap? Kalau enggak kita lanjutkan doorstop biasanya. Oke. Oke. Doorstop aja. Mungkin dari saya demikian. Saya kira sekali teman-teman terima kasih. Yang mau nunggu sampai malam boleh gitu ya. Kita sih kalau di sini akan lanjut ya, nunggu hasil quickcon kita dengan kedai kopi. Tapi kalau teman-teman misalnya ada kegiatan lain juga dipersilahkan. Yang mungkin saya sampaikan, kalau nanti kita menemukan perbedaan data dengan tren nasional kita akan sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.